Selamat siang semuanya. Oke, sekali lagi selamat siang. Masih semangat? Masih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta Bunga untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu, mas sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala ajaran anak-Mu di tempat ini, bersatu hati dan mengucap syukur karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga siang hari ini, Bapa. Ya Bapa, siang hari ini karena kami mulai aktivitas kami belajar mengajar, kiranya Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga mulai berakhir dengan baik, ya Bapa. Ya Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nak Bunga yang sudah pimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Silakan dengar nama. Yang pertama Adelia. Hadir ya. Ako. Andika. Alessandra. Arto. Bunga. Cindy, hari ini kita akan masuk materi baru mengenai diseminasi konten ya. Diseminasi konten. Materi diseminasi konten ini ada tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama yaitu ada apa? Orientasi murid pada masalah. Lalu yang kedua, merencanakan proyek. Lalu yang ketiga ada membuat storyboard ya. Lalu yang keempat ada produksi proyek. Yang berikut ada presentasi produk. Lalu sebentar kita refleksi, kesimpulan dan juga ada post test ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, untuk kesepakatan kelasnya yang pertama ini kita apa? Ya, menggunakan gadget atau HP ya, atau gawai istilahnya ya. Gadget ini digunakan hanya pada saat pembelajaran berlangsung saja. Jadi sebentar kalau misalnya Ibu minta kamu untuk pakai HP pada saat kita pretest, baru HP-nya digunakan. Kemudian pada saat diskusi kelompok seperti itu. Jadi itu tentang kesepakatan kelas. Kemudian ini ada motivasi. Mungkin Doni bisa baca, Doni. Motivasi. Pagi-pagi ibu memasak beras, hati senang jadi ingin berenang. Jadi itu motivasi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kamu punya kemampuan awal tentang materi diseminasi konten ya. Nah, untuk pretestnya Ibu akan kirim link di grup kelas ya. Oke, sudah? Link yang Ibu baru kirim. Sudah? Silakan diklik linknya. Sudah bisa? Link yang Ibu baru kirim di grup itu. Sudah? Oke. Ya, Alessandra sudah, Eda sudah. Baru 2 orang. Ya, sudah. Mecita, Sofia, sudah 4 orang. Oke, sudah semua ya?
Nah, sekarang Ibu akan klik mulai dan mulai sudah untuk pengerjaan soalnya. Jadi waktunya dia 5 detik ya. Jadi langsung klik cepat. Udah. Sabar ya. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Tadi masih banyak yang mengantuk ini ya. Supaya pembelajaran kita lebih semangat. Sudah semangat? Sudah? Oke, jadi kita akan masuk tentang materi kita. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat konten digital yang membuat kalian itu langsung mengerti pesannya hanya dalam 5 detik? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini, murid mampu membuat konten digital sederhana yang komunikatif, kreatif, dan etis sesuai dengan target audiens. Tahu audiens? Ya, audiens atau penonton ya. Nah, sekarang ini ada 2 video. Silakan kamu saksikan ini video yang pertama dulu ya. Kemudian nanti sebentar kamu tentukan perbedaannya ya. Ya, itu konten yang pertama ya. Sekarang video yang kedua. Sudah saksikan kedua video tersebut? Nah, kira-kira dari kedua video tersebut mana yang bermanfaat bagi anak-anak remaja? Video yang pertama. Karena apa? Iya. Peduli terhadap sesama ya. Kalau video yang kedua tadi, ada yang bisa ambil kesimpulan? Angkat tangan. Siapa? Christine? Coba video yang pertama, yang kedua. Video yang kedua. Kristiani. Ya. Mecita. Apa yang bisa didapatkan tadi dari video kedua? Apa yang bisa Ya, jadi harus cari tahu dulu kebenarannya baru di posting ya. Sekarang Ibu akan bagi kamu dalam 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi kalian akan membuat storyboard, boleh menggunakan Canva atau Capcut ataupun PowerPoint ya, bebas terserah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian ini ada bahan ajar, silakan digunakan untuk tambahan referensi ya. Perhatikan LKPD-nya. Di situ ada petunjuk pengerjaan. Jadi waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Ada yang tidak dipahami dari LKM ini? Atau LKPD? Ada? Iya, apa pesan utama dari konten kelompok? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memastikan konten itu dia tetap etis? Dari konten yang kamu buat tadi. Kita buat menggunakan Pakai HP boleh, pakai laptop boleh. Terserah, lebih cepatnya yang mana?
Tinggal nanti kamu buat di sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang membantu dalam proses pembelajaran ya. Ada AI namanya ya. Jadi itu untuk AI ini ada Gemini, lalu ada ChatGPT, ada Cici. Boleh kamu gunakan itu untuk menambah referensi ya, menambah ilmu atau menjadi salah satu sumber belajarnya kalian. Aduh, bisa ambil dekat yang ini. Kayak dong apa Canva begitu tuh. Ini sah itu. Sementara akses. Coba Nana geser sedikit Ibu di sini. Sini. Caca. Geser ke bawah sedikit. Nanti kamu cari di ChatGPT. Ini sudah. Belum. Kamu ambil temanya apa? Lingkungan. Nah, sekarang coba cari di ChatGPT. Buka ChatGPT. Buka ChatGPT lalu Oke, mau pakai yang itu? Tinggal ambil sudah judulnya itu lalu pindahkan di Canva tadi. Judulnya mulai dari hal kecil selamatkan bumi. Nah, itu kan dia punya judul konten toh. Taruh dia di kotak 1. Lalu untuk deskripsi visualnya, untuk dia punya gambar, itu gambar seseorang yang berdiri. Di kotak 1 ini. Nah, yang itu judulnya. Judul. Terus di sini peduli lingkungan. Di situ tadi ya, peduli lingkungan. Iya, di situ judulnya. Ini yang kedua. Nah, yang kedua kotak 2 itu pesan utamanya apa? Tinggal copy itu, copy tulisannya, isi. Deskripsinya gambar lingkungan berubah, tanaman hijau, udara yang bersih. Nah, tinggal kamu cari gambar sesuai itu. Gadget atau HP digunakan pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat diskusi begini boleh gunakan HP ya. Lalu yang kedua harus aktif ya. Kemudian tepat waktu ya. Jadi diskusinya harus tepat waktu. Yang dinilai untuk LKM-nya ini yang pertama itu adalah kreativitas ya. Kamu kreatif dalam mendesain tadi itu poster ya, desainnya seperti apa, lalu pesan. Kemudian yang ketiga itu ada etika digital. Jadi apakah poster yang kamu buat atau konten yang kamu buat itu dia melanggar etika atau tidak begitu. Kemudian kolaborasi ya, kolaborasi, jadi semua kelompok itu harus aktif, harus berpartisipasi aktif. Kemudian sebentar dalam hal presentasi. Itu yang dinilai ya. Bisa ya? Masih semangat? Masih.
Salsa aman. Ya, tuh. Atau di situ boleh juga langsung edit aja di situ tuh. Tidak bisa ini cicarain pakai ini terlalu banyak. Tadi Berbayar. iya. Iya, makanya nanti kamu pakai yang ID belajar ya, minta yang ID belajar di Pavilion. Tinggal connect di kampung HP itu kamu akses apa saja nanti semuanya. Ya, gratis. Nanti pada saat kamu posting di media sosial, jangan lupa tag di Ibu ya. Iya, Bu. Di Facebook, di IG boleh. Nanti Ibu kasih alamat IG-nya. Saya punya Instagram ya. Oke, jadi ini Ibu alamat IG ya. Yang Facebook yang Ambuje. Ambuje. Sudah Andika? Kamu sambil catat-catat apa begitu. Mana Julian? Nanti langsung dipresentasikan bawa laptop, langsung pakai LCD aja. Yang untuk kelompok lain silakan perhatikan ya. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya untuk Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di situ disajikan gambar ada 4. Yang pertama ada tentang produk minuman. Jadi di sini kan soalnya apa perbedaan keempat gambar tersebut. Nah, gambar 1 atau gambar A, iklan produk minuman kesehatan Yakult menekankan manfaatnya bagi usus. Yang kedua, undangan pernikahan digital yang dikirim melalui aplikasi pesan. Gambar ketiga, pesan teks penipu yang mengklaim memberikan hadiah. Ada gambar yang keempat, ilustrasi wanita yang sedang memasak, yaitu gaya hidup sehat. Nah, di sini ini gambar yang negatif itu terdapat di C karena pesan teks penipu yang mengklaim memberikan hadiah. Karena itu sangat-sangat negatif bagi pengguna-pengguna yang telah ditipu oleh ini penipu tersebut. Yang kedua di sini ada menentukan tema atau kita akan membuat namanya storyboard. Yang pertama kita membuat tentang temanya itu anti bullying. Dan target audiens kami itu remaja sekolah gitu, anak-anak sekolahan. Nah, untuk desain kontennya saya serahkan ke Doni untuk menjelaskan. Ya, jadi tema kelompok kami yaitu anti bullying. Kita bisa lihat di situ ada beberapa gambar, yaitu ada 6 gambar. Gambar pertama mengatakan stop bullying, mulai peduli. Jadi gambar itu berlatar di sekolah, sekelompok remaja berjalan dan satu di antaranya sedih, tampak
satu di antaranya tampak tertinggal dan sedih. Jadi itu akibat dia dibully oleh teman-temannya. Yang kedua, gambar kedua, di sekolah kadang ejekan kecil bisa terasa menyakitkan. Latar gambarnya itu beberapa remaja terlihat menertawakan teman yang sedang duduk sendiri. Yang gambar ketiga, bullying bukan candaan, itu bisa melukai hati dan rasa percaya diri. Jadi gambar itu menunjukkan korban terlihat menunduk, bayangan besar di belakangnya menggambarkan tekanan mental. Jadi bayangan yang berwarna hitam itu menggambarkan tekanan mental yang dialaminya. Jadi dia mengalami tekanan mental akibat bullying. Jadi bullying itu bisa sangat beresiko bagi tekanan mental. Yang keempat, gambarnya itu, tetapi selalu ada yang berani berdiri dan berkata sudah cukup. Itu berarti ada teman lain yang datang menghampiri untuk membela korban dan menghentikan pelaku dengan tegas tetapi tenang. Yang gambar kelima, mari kita menjadi teman yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Dalam gambar itu terlihat kelompok remaja yang belajar bersama, tertawa, saling memberi semangat. Dan yang gambar terakhir, kita harus berani melawan bullying. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya, menambahkan, atau kritik saran, kami persilahkan. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi yaitu murid mampu membuat konten digital sederhana ya. Di mana masing-masing kelompok tadi itu sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya, yaitu kamu sudah membuat konten, yaitu ada yang berupa poster, lalu ada yang berupa video pendek tadi kan? Ya. Oke, jadi ini tentang diseminasi konten. Jadi kesimpulannya adalah apa dari konten yang kamu buat tadi? Dari konten yang kamu buat tadi itu apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Tadi ada 2 video yang kamu nonton toh. Ada video yang positif dan ada yang negatif. Untuk mengetahui atau untuk menguji kemampuan kalian tentang materi diseminasi konten, Ibu akan bagikan link post test ya. Kita akan masuk di penghujung, yaitu tentang refleksi ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan buku-bukunya dirapikan. Ibu akan bagikan lembar refleksi. Silakan diisi untuk masing-masing. Biar saya tahu saya isi. Masih ada yang belum dapat? Atau sudah? Kalau sudah diisi, silakan dikumpul ya. Silakan dikumpul. Jadi ini refleksi dari kalian untuk Ibu ya. Nah, sekarang refleksi dari Ibu untuk kalian. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Andika untuk menutup kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. The Bluetooth device is ready to pair. Terima kasih Nak Andika sudah memimpin kita dalam doa.
Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Selamat siang.